075 kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Rifka Berliana Tulung, NIM 19077. Perkenalkan, nama saya Riona Kaunam, NIM 19078. Perkenalkan, nama saya Iksan Septiantome dengan NIM 1911111 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Ayun Kusuma Mamonto, NIM 19085. Perkenalkan, nama saya Ainisa Bella Geraldine dengan NIM 19086. Perkenalkan, nama saya Trivena Lomban, NIM 19177. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 6, dan pada saat ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi gizi anak usia sekolah dan remaja. Kita masuk pada materi, yaitu yang pertama, energi. Kebutuhan energi bagi anak ditentukan oleh metabolisme basal, umur, aktivitas fisik, dan suhu lingkungan dan kesehatannya. Zat-zat yang mengandung energi disebut makronutrien dan terdiri dari protein. Yang kedua, protein. Jumlah protein dikatakan adekuat jika mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup, akan mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Maka protein yang diberikan harus berupa protein yang berkualitas tinggi seperti protein hewani. Dan yang ketiga, mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin esensial merupakan zat gizi yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Susu sapi merupakan sumber yang baik bagi beberapa vitamin dan mineral seperti kalsium dan fosfor yang berguna sebagai pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya, cairan. Jumlah cairan yang harus masuk dalam tubuh merupakan yang penting terutama bagi anak usia sekolah yang mudah dehidrasi. Pada umumnya, anak sehat memerlukan 1000-1500 ml tiap hari. Karbohidrat. Di dalam tubuh, zat-zat makanan yang mengandung unsur karbon dapat digunakan sebagai bahan pembentuk energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Lemak. Fungsi lemak terutama adalah menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh. Defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi kesediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Selanjutnya, kebutuhan gizi seimbang pada anak usia sekolah. Yang pertama, anak usia TK. Pada usia ini, anak sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Maka pola yang harus dibiasakan oleh orang tua adalah menerapkan kebiasaan makan gizi dengan baik sejak usia dini. Selanjutnya, anak usia 7-9 tahun. Pada masa ini, anak sudah semakin pandai dalam menentukan makanan yang disukainya, karena sudah lebih mengenal lingkungan. Kemudian, anak usia 10-12 tahun. Kebutuhan sudah dibagi dalam jenis kelaminnya, karena pada umumnya anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas fisik, maka kebutuhan energi pun lebih banyak dibandingkan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan bagi anak usia sekolah. Anak masa sekolah membutuhkan porsi makan yang lebih besar, dikarenakan kebutuhannya yang lebih banyak mengingat bertambahnya berat badan dan aktivitas anak. Makanan yang dapat disajikan sehari-hari yaitu terdiri dari yang pertama, sayuran yang dimana dihidangkan 3-5 kali per hari. Sekali dihidangkan bisa dikombinasikan dengan sayuran mentah. Yang kedua, buah-buahan. Yang ketiga, roti, sereal, atau pasta dengan porsi 6-11 kali sehari. Dan yang terakhir atau yang keempat, protein yang dimana dihidangkan dengan porsi 2-3 kali sehari. Selanjutnya, gizi pada remaja. Kebutuhan gizi remaja antara lain yang pertama, energi. Faktor yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan energi remaja adalah fisik, seperti olahraga yang diikuti baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, protein. Pada awal masa remaja, kebutuhan protein remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, karena memasuki masa pertumbuhan cepat lebih dulu. Yang ketiga, kalsium. Kebutuhan kalsium pada masa remaja relatif tinggi karena akselerasi muskular, skeletal atau kerangka, dan perkembangan endokrin lebih besar dibandingkan masa anak dan dewasa. Oke, selanjutnya adalah besi. Kebutuhan besi pada remaja laki-laki meningkat karena ekspansi volume darah dan peningkatan konsentrasi hemoglobin. Pada perempuan, kebutuhan yang tinggi akan besi terutama disebabkan kehilangan zat besi selama menstruasi. Selanjutnya adalah seng atau zinc. Angka kecukupan gizi seng adalah 15 mg per hari untuk remaja dan dewasa muda, perempuan, dan laki-laki.
Selanjutnya adalah vitamin. Kebutuhan vitamin juga meningkat selama masa remaja karena pertumbuhan dan perkembangan cepat yang terjadi. Karena kebutuhan energi meningkat, maka kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat. Selanjutnya, faktor penyebab masalah gizi remaja. Pertama, kebiasaan makan yang buruk. Kedua, pemahaman gizi yang keliru. Ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Keempat, promosi yang berlebihan melalui media massa. Kelima, masuknya produk-produk makanan baru. Selanjutnya, masalah gizi yang sering muncul. Pertama, makan tidak teratur. Kedua, kehamilan. Ketiga, gangguan makan. Keempat, obesitas atau kegemukan. Kelima, alkohol atau penyalahgunaan obat. Keenam, jerawat. Ketujuh, anemia.